Tidak semua orang diberi kekuatan untuk menanggung energi. Weton wage, ada yang lahir wage, tapi tumbang sebelum waktunya. Ada yang terlahir wage, tapi hidupnya justru terasa berat bertahun-tahun. Sebelumnya yuk kita bantu subscribe, like, share dulu. Agar channel Om Kus bersemangat membuat konten bermanfaat. Semoga yang sudah subscribe masuk surga, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para pencari makna hidup. Dan selamat datang kembali di channel Om Kus. Tempat kita membedah rahasia weton, rezeki dan jalan hidup yang sudah digariskan sejak lahir. Tapi mereka yang kuat menanggungnya, justru disiapkan untuk kejayaan besar di akhir. Di sini kita tidak sekedar berbicara ramalan, tapi kita gali petunjuk spiritual dari primbon leluhur. Untuk memahami siapa kita, dan bagaimana kita bisa hidup selaras dengan garis takdir. Di video sebelumnya, kita sudah membahas, kenapa orang weton wage harus sakit dulu sebelum kaya. Tapi ternyata, itu baru permulaan. Masih ada lapisan energi yang lebih dalam, yaitu kenapa hanya jiwa-jiwa tangguh yang dipilih untuk memikul warisan leluhur dari weton ini. Kalau kamu lahir di wage, atau kenal orang terdekatmu yang wage, video ini bisa jadi petunjuk bahwa kamu bukan orang biasa. Semoga setiap kalimat dalam video ini membawa pencerahan, membuka tabir-tabir ujian yang sedang kamu alami, dan menguatkan hatimu agar tidak menyerah di tengah jalan. Karena kadang, satu kalimat saja bisa menguatkan langkah menuju takdir terbaikmu. Sebelum kita lanjut, tulis di kolom komentar, "Saya wage, dan saya siap menghadapi takdir saya." Atau, sebutkan wetonmu dan ceritakan tantangan hidup terbesarmu. Siapa tahu ada jawaban yang kamu temukan di video ini. Sekarang mari kita telusuri lebih dalam. Kenapa energi leluhur dari weton wage hanya bisa ditanggung oleh jiwa-jiwa pilihan? Karena ini bukan tentang keberuntungan, tapi tentang kekuatan spiritual yang sedang kamu bawa. Sobat weton sukses yang dirahmati leluhur dan semesta, pernahkah terlintas di benakmu, mengapa hidup orang yang lahir di weton wage terasa penuh liku? Mengapa ketika yang lain seperti dilapangkan, mereka justru harus mendaki lebih tinggi, lebih berat, dan lebih lama? Padahal di balik semua itu, ada satu hal yang sangat istimewa. Energi leluhur yang mereka bawa, bukan energi biasa, tapi energi warisan dari leluhur yang pernah mengalami kesulitan luar biasa namun akhirnya bangkit sebagai cahaya dalam kegelapan zaman. Inilah yang jarang disadari, bahwa tak semua manusia mampu menanggung energi wage. Karena ia bukan takdir ringan, tapi takdir mulia. Dan seperti segala hal yang agung, ia hanya bisa diemban oleh jiwa yang benar-benar tangguh. Dalam banyak primbon Jawa dan pakem kejawen, disebutkan bahwa weton wage itu punya garis karma leluhur yang penuh luka. Banyak dari mereka adalah keturunan orang-orang terdahulu, yang harus melawan nasib, bangsawan yang kehilangan tahta, petani yang tertindas zaman, tabib yang ilmunya dimanfaatkan lalu dikhianati, atau pemimpin yang dijatuhkan oleh orang dekat. Tapi apa artinya itu bagi kalian hari ini? Artinya kalian tidak ditakdirkan mengulang luka itu, tapi melampauinya. Mengubah kisah sedih itu menjadi pelajaran. Hidup mewarisi, bukan kesialan, tapi kekuatan batin. Dan energi wage adalah energi pendobrak garis karma. Kalau kamu lahir dengan takdir mulia, tapi dengan tubuh yang biasa, apakah kuat menanggungnya? Maka sebelum energi wage aktif sepenuhnya, Sang Semesta akan menguji satu hal terlebih dahulu. Apakah jiwamu cukup kuat? Karena energi wage hanya akan bangkit ketika pemiliknya sabar di saat gagal, tetap bergerak walau tak dilihat, tidak iri meski tertinggal, dan tetap bersyukur walau rezeki seret. Ujian ini disebut dalam kejawen sebagai pangripto jiwa, tempaan jiwa. Dan yang lolos dari tempaan ini akan mendapat sinyal kebangkitan yang tak bisa ditiru. Weton lain, weton wage, dikenal membawa energi alaspati, atau energi spiritual yang berkaitan dengan kesunyian dan kejernihan batin. Mereka ditakdirkan jadi penyendiri, tapi bukan karena lemah,
melainkan karena mereka adalah penampung energi semesta. Mereka lebih tajam membaca tanda-tanda, lebih peka terhadap firasat, lebih kuat menanggung beban orang lain, dan seringkali jadi penolong diam-diam bagi orang sekitar. Namun sisi gelapnya adalah, mereka bisa mudah lelah secara spiritual, sering merasa hidup tak adil, dan terlalu lama menahan emosi yang tak tersampaikan. Tapi semua itu adalah bagian dari misi batin mereka. Karena Wage bukan wuton biasa. Dalam manuskrip kuno di daerah Gunung Kidul, ada cerita tentang seorang pria Wage yang bernama Mbah Parto Waseso. Lahir dari keluarga petani miskin, tapi dia punya bakat menjaga harmoni alam. Konon setiap musim pancakelik, hanya ladang Mbah Parto yang tetap hijau. Ia tak banyak bicara, namun setiap desa diterpa penyakit, ia datang dengan ramuan dan doa, tanpa pernah meminta bayaran. Orang-orang menganggapnya aneh. Tapi setelah Mbah Parto wafat, baru diketahui bahwa ia adalah keturunan dari tabib keraton yang pernah diasingkan, karena menolak menyembuhkan raja yang zalim. Darah Wage Mbah Parto tidak hilang, energinya tetap turun kepada anak cucunya. Dan mungkin, salah satu keturunannya adalah kamu yang sedang menonton ini sekarang. Takdirmu boleh Wage. Tapi kalau tak belajar, menerima jalan sunyi, kamu akan kehilangan arah. Berikut inilah cara menyatu dengan energi Wage yang benar. Jangan memaksa cepat kaya. Wage harus memupuk kekuatan batin dulu. Luangkan waktu untuk menyendiri. Saat sendiri, pesan leluhur lebih mudah masuk. Jangan minder dengan pencapaian orang lain. Rezekimu sedang disiapkan, bukan ditolak. Rawat koneksi spiritual dengan doa dan tirakat. Weton Wage sangat peka terhadap spiritualitas. Berbaktilah pada orang tua. Ini adalah kunci pengaktif energi kebaikan Wage yang paling cepat. Ingat weton Wage adalah jalan panjang, bukan jalan pintas. Bukan untuk mereka yang terburu-buru ingin kaya, tapi untuk mereka yang siap menjadi perwakilan leluhur dalam membangun ulang garis kejayaan keluarga yang sempat tenggelam. Dan karena itu, tak semua orang mampu menjadi Wage. Tapi kamu dipilih. Apakah kamu sudah siap menghadapi panggilan itu? Kalau iya, maka lanjutkan menonton ke segmen selanjutnya. Karena kita akan bahas tanda-tanda bahwa ujian beratmu sudah mulai selesai. Wuton Wage bukanlah sekedar hitungan hari lahir. Ia adalah manifestasi dari jiwa yang telah dititipkan amanah agung jiwa. Jiwa pilihan yang harus menapak jalan terjal, bukan karena tak disayang semesta, tapi justru karena terlalu istimewa. Orang weton Wage didewasakan lebih cepat oleh luka, dikuatkan lebih dalam oleh kesendirian, dan diuji lebih lama oleh sabar yang tak berkepanjangan. Tapi ingat, ujian itu bukan hukuman. Itu adalah pemurnian, agar kelak ketika rezeki itu datang, tidak hanya membawa harta, tapi juga membawa derajat dan keberkahan leluhur yang mengalir sampai 7 turunan. Semoga kamu yang terlahir Wage, tak lagi merasa sendiri dalam perjuanganmu. Semoga setiap air mata menjadi doa yang diangkat langsung oleh leluhurmu. Semoga kesabaranmu menjadi emas dan ketulusanmu menjadi magnet rezeki yang tidak hanya datang, tapi juga menetap. Dari hati yang tulus, kami doakan, semoga jalanmu lapang, rezekimu tenang, dan takdirmu terang benderang. Jika kamu merasa sering diuji, tapi tidak tahu kapan ujian itu berakhir, maka di video berikutnya, kita akan bahas lebih dalam tentang weton Wage ditunda. Kayaknya ini tanda kalau ujianmu hampir selesai. Apa saja tanda-tandanya, jangan lewatkan, karena itu bisa jadi kode semesta yang sedang menuntun jalanmu keluar dari masa sulit. Jangan lupa untuk klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan video ini ke sahabat atau keluargamu yang lahir Wage, mungkin mereka sedang butuh dikuatkan. Dan video ini bisa jadi jawaban dari doa-doanya. Karena berbagi bukan hanya soal ilmu, tapi juga tentang menyebar keberkahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat, tetap ikhlas, tetap percaya bahwa garis tangan bisa berubah, asal kamu terus berjalan di jalan leluhurmu. Woten sukses, pamit, salam rahayu, dan semoga hidupmu makin bercahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Om Kus memang selalu di hati.